Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Muhayaro. Saya dari Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah semester 4. Saya di sini akan menjelaskan dari kelompok 4, 5, dan 6. Langsung saja saya akan menjelaskan dari kelompok 4 yang berjudul Teknologi Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Yang pertama, keunggulan kompetitif dengan teknologi informasi. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan di mana keunggulannya diperguna untuk berkompetisi dan bersaing dengan perusahaan lain untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan baik. Contohnya, perusahaan teknologi berusaha untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya dengan cara berkompetensi dengan keunggulan yang dimiliki dan yang ada. Langsung saja, ada 4 strategi kompetisi dasar dalam bersaing. Yang pertama, strategi diferensiasi, strategi inovasi, strategi pertumbuhan, dan yang terakhir adalah strategi minimalisasi biaya. Dalam peran sistem informasi dakwah untuk membangun lingkungan di sekitarnya, banyak perkembangan. Yang salah satunya adalah perkembangan media elektronik dan sosial. Saat membuat arus informasi mengalir pada masyarakat, sesuatu memiliki banyak hal yang baru. Tentunya mat'u akan kehilangan minat ketika mendengar dakwah yang disampaikan dalam keadaannya kebutuhan hal yang menarik untuk membangkitkan kembali minat madu dan dai. Manfaat media sosial untuk membuat sistem materi dakwah menjadi lebih menarik atau lebih hidup, misalnya dengan menampilkan cuplikan video, foto, atau gambar yang dapat membantu mat'u memahami materi tersebut. Dengan para dai memanfaatkan teknologi, mereka bisa melakukan pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat. Masyarakat membuat informasi setiap harinya teknologi seperti media sosial dan internet. Selanjutnya, perencanaan dakwah strategi melalui sistem informasi. Dalam perencanaan dakwah, mereka memerlukan adanya strategi yang sesuai dengan tujuan dakwah itu sendiri. Namun sebelumnya itu perlu kita ketahui bahwa perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan secara dan tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, dan mengembangkan hierarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi kegiatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari kelompok 5, yaitu pergeseran media konvensional ke media online. Perkembangan dunia teknologi di bidang informasi dan komunikasi saat ini telah mengalami melonjaknya tingginya perkembangan yang sangat cepat. Perubahan dan perkembangan selalu disertai dengan inovasi baru dan dimunculkan untuk mendukung teknologi yang sudah ada. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi dapat dibuktikan melalui kehadirannya internet. Dan internet adalah singkatan dari Interconnected Networking. Internet merupakan jaringan global dari sebuah jaringan komputernya dikembangkan pada tahun 1969 oleh US Department of Defense dalam proyek ARPANET Advanced Research Project New York. Perkembangan internet langsung sangat pesat dan memiliki banyak kelebihan, baik secara teknik operasional maupun dari sisi sosial, karena internet memiliki kontribusi yang sangat besar di dalam masyarakat, terutama dalam proses penyebaran berita dengan menggunakan internet atau lebih tepatnya media online. Perkembangan teknologi ini memberikan pengaruh pada gaya hidup masyarakat yang
dulu mencari berita, bahkan tidak menentukan kemungkinan bagi masyarakat yang secara langsung dapat menjadikan sumber informasi bagi orang lain. Media online merupakan ruang pemberitaan yang memadukan antara teknologi komunikasi, internet, dan jurnalisme konvensional dalam satu ruangan yang disebut jurnalis online. Dan media konvensional atau media cetak merupakan media yang terbit setiap hari secara terus-menerus dengan bentuk tulisan yang mengandung unsur 5W+1H, serta media cetak memiliki audiens yang terbatas. Media cetak biasanya berisi informasi yang lebih terperinci, lengkap, dan panjang. Kualitas jurnalisme konvensional seperti surat kabar ini dalam menyampaikan berita sangatlah berpengaruh oleh orang-orang yang berada di dalam media sosial. Selanjutnya, maka dari itu bisa disimpulkan bahwa secara langsung ada persaingan ketat antara jurnalisme online dan surat kabar. Selain jurnalisme online lebih dipilih oleh masyarakat karena memiliki keunggulan lebih murah, langsung, cepat, dan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan juga memiliki multimedia dan media sosial menyampaikan berita secara cepat dan singkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari kelompok 6 yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Dakwah. Pengertian sistem informasi manajemen dakwah. Sebuah sistem informasi manajemen dakwah, sebuah sistem informasi yang melakukan semua pengolahan interaksi yang perlu untuk sebuah organisasi untuk memberikan dukungan. Pada umumnya, sistem informasi dakwah adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data. Karakteristik sistem informasi dakwah. Yang pertama, SIM didesain untuk memberikan laporan operasional sehari-hari sehingga dapat memberikan informasi untuk mengontrol operasi tersebut dengan baik. SIM sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan. SIM biasanya tidak memiliki kemampuan untuk mengantisipasi masalah. Selanjutnya, fungsi sistem informasi manajemen dakwah. Pada dasarnya, sistem informasi manajemen secara umum adalah suatu sistem jaringan informasi merupakan unggulan 2 atau lebih unit pusat dokumentasi secara bersama-sama berusaha untuk saling memperkuat atau melengkapi kekuatan koneksi sumber-sumber informasi yang mereka miliki dan mempertinggi mutu pelayanan yang mereka berikan kepada pemakai layanan. Menurut Geomatch School, SIM dapat dipergunakan secara nyata untuk mengendalikan operasional, strategi, dan perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek, pengendalian manajemen, dan pemecahan masalah. Peran informasi manajemen dakwah. Peran sistem informasi manajemen dakwah adalah suatu organisasi untuk mencatat, menyimpan, dan mengorganisasi semua data yang terkait dengan operasional tersebut, serta mengolah data tersebut menjadi informasi yang dapat dilaporkan pada pihak-pihak yang membutuhkan selain dalam suatu organisasi tersebut. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon